Ya, shalom kekasih Tuhan, senang sekali pagi ini kita bisa jumpa lagi dalam ibadah saat teduh. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa, hari yang Kau jadikan bagi kami, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Mari pimpin kami Tuhan, urapi kami, untuk kami mengerti pengajaran yang datang daripada-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, masih semangat mengiring Tuhan? Wow, saya yakin saudara masih semangat mengiring Tuhan dan jangan kendor ya mengiring Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pengajaran kepada saudara bagaimana kita mengikut Tuhan itu seperti seorang olahragawan. Mari kita buka ayatnya. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya percaya pengiringan kepada Tuhan, Paulus menggambarkannya itu seperti seorang olahragawan. Bagaimana seorang olahragawan itu bisa memperoleh mahkota juara, dikatakan apabila olahragawan itu bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Itu sebabnya dalam mengiring Tuhan, kita ini diibaratkan seperti seorang atlet. Saya percaya tidak ada seorang atlet yang tidak ingin memenangkan sebuah pertandingan atau kejuaraan. Itu sebabnya seorang olahragawan yang hendak bertanding, dia harus mempersiapkan diri. Dia harus mengatur pola latihan, dia harus mengatur pola makan, dia harus melatih diri, dia harus mempersiapkan dengan baik. Tidak boleh makan sembarangan tentunya, tidak boleh begadang, tidak boleh hidup sembarangan. Kalau seorang olahragawan tidak menjaga itu semua dengan disiplin, tidak disiplin berlatih, tidak disiplin menjaga makanan, saya yakin ketika pertandingan dimulai, dia tidak akan bisa mencapai garis finish. Bahkan bisa jadi dia gagal di tengah jalan. Itu sebabnya dalam kekristenan untuk menjadi dewasa rohani, setiap kita harus masuk yang namanya proses. Proses yang ada pada kita itu memampukan kita, itu melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak mau masuk dalam proses latihan, mulai latihan berdoa, mulai latihan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti kata Paulus kepada Timotius pada 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi mari sama-sama kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dengan baik sebagai orang Kristen. Dan juga seorang olahragawan harus patuh dengan aturan. Sebagai orang Kristen kita harus taat, mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Alkitab. Maka ketika kita mentaati aturan-aturan, pengajaran-pengajaran yang ada dalam Alkitab, maka saudara dan saya akan menjadi seorang atlet, saudara saya akan menjadi seorang Kristen yang siap bertanding dalam segala macam pergumulan hidup. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya saya mendorong kepada setiap saudara, selalu ingat, jadi olahragawan. Ketika engkau mengingat kata olahragawan, maka saya percaya pengiringanmu kepada Tuhan tidak akan berhenti di tengah jalan. Ketika ada masalah, engkau siap bertanding dengan masalah itu. Dan akhirnya engkau keluar sebagai pemenang. Percayalah, apa yang difirmankan Tuhan itu baik kepada kita. Dan percayalah, pengiringan kita kepada Tuhan pasti sampai garis akhir dan kita akan menjadi pemenangnya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman hari ini yang terus mendorong kami menjadi olahragawan yang baik, yang siap memenangkan semua event pertandingan dalam hidup ini. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus menuntun kami menjadi olahragawan
dengan cara memelihara rohani kami semakin hari semakin kuat. Sehingga pertandingan apapun yang disediakan dalam hidup ini, kami siap memenangkannya dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus terus mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.